Membuat teks percakapan menggunakan kosakata yang tepat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. M.I. Krishna is the best. M.I. Krishna is the best. M.I. Krishna is the best. Selamat pagi anak kelas 3. Bagaimana anak kabarnya di pagi ini ya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Anak-anak, kita hari ini akan belajar tematik bahasa Indonesia. Tolong kalian buka ya buku pena 3A kalian, halaman 90. Baiklah anak, kita mulai. Baiklah anak, sudah dibuka ya buku pena 3A kalian ya, halaman 90, yaitu tema 1 subtema 4. Kita hari akan belajar membaca dan berlatih membuat percakapan tentang cara tumbuhan berkembang biak. Sebelum kita masuk ke materi, apa pengertian percakapan? Kalian harus tahu ya, apa itu percakapan. Percakapan ya. Percakapan adalah pembicaraan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk membahas masalah tertentu. Jadi, pada ulangi, percakapan adalah pembicaraan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk membahas masalah tertentu. Nah, sekarang siapa saja partisipan yang terlibat dalam percakapan? Itu bisa ya, adanya pendengar, ada yang jadi pendengar, ada yang jadi pembicara. Jadi ini tokoh-tokoh yang terlibat dalam kegiatan percakapan atau pembicaraan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk membahas permasalahan tertentu. Nah, dalam membuat percakapan kalian harus mempunyai kosakata yang tepat menyesuaikan tema atau topik yang dibahas dalam percakapan kalian. Baiklah anak-anak, kita coba ya. Kalian buka halaman 91. Di situ disediakan contoh percakapan. Nah, tokohnya siapa saja? Kalau kalian perhatikan di situ ada dua tokoh atau partisipan yang terlibat dalam kegiatan percakapan tersebut. Siapa saja tokohnya? Ada Dayu dan Ayah. Jadi Dayu dan Ayah ini sedang melakukan percakapan atau pembicaraan. Yang perlu kalian ketahui anak-anak, antara tokoh dengan kalimat percakapan yang diucapkan dipisahkan oleh tanda titik 2. Ini anak-anak ya, tanda titik 2. Ini tokohnya, ini kalimat percakapannya dipisahkan oleh tanda titik 2. Artinya ini adalah penanda bahwa itu adalah ucapan yang disampaikan oleh tokoh dalam percakapan tersebut. Nah ini ya, jadi antara tokoh percakapan dengan kalimat yang diucapkan dalam pembicaraan dipisahkan oleh tanda titik 2, itu ya, mengenai percakapan. Karena kita coba ya membaca percakapan yang dilakukan oleh Dayu dan Ayah. Kalian bisa ya berlatih melakukan percakapan di rumah dengan saudara, teman, atau mungkin dengan orang tua kalian. Berlatih peran ya, nanti ada yang jadi Ayah, ada yang jadi Dayu. Kalian bisa ya mempraktikkan ini ya di rumah kalian ya. Kita mulai anak ya. Dayu bertanya, Ayah, apa yang dimaksud tumbuhan berkembang biak dengan spora?
Ayahnya menjawab, tumbuhan berkembang biak dengan berbagai cara. Salah satunya adalah dengan spora. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan spora adalah tumbuhan paku. Apa kamu pernah melihat tumbuhan paku? Pernah. Kemarin aku melihat ada tumbuhan paku di dekat pohon belakang rumah ya. Tumbuhan yang berkembang biak dengan spora biasanya hidup atau tumbuh di tempat yang lembab. Selain tumbuhan paku, ayo, apalagi tumbuhan yang berkembang biak dengan spora? Tumbuhan yang hidup di tempat lembab ya. Apa tumbuhan lumut juga berkembang biak dengan spora? Aku sering melihat lumut di tempat yang lembab. Wah, anak ayah hebat. Selain tumbuhan paku, lumut juga berkembang biak dengan spora. Jadi di sini melibatkan dua partisipan atau dua tokoh ya. Ada yang jadi pendengar, ada yang jadi pembicara. Di sini yang jadi pembicara adalah atau yang memberikan informasi adalah ayahnya Danu dan pendengarnya adalah Dayunya sendiri. Nah, jadi nanti ya, kalian bisa mempraktekkan ya, berlatih mempraktekkan percakapan ini di rumah ya. Berlatih peran, ada yang jadi Dayu, ada yang jadi ayah. Anak, sekarang kita coba ya mengerjakan latihan-latihan ada dalam percakapan tersebut. Kita mulai ya dari soal nomor 1. Apa saja tumbuhan yang berkembang biak dengan spora, anak-anak? Kalau kalian cermati dalam percakapan yang kita bahas tadi ya, ada dua ya, yaitu tumbuhan paku dan tumbuhan lumut. Nah, itu ya jawaban dari nomor 1. Sekarang nomor 2. Di mana tempat hidup tumbuhan yang berkembang biak dengan spora? Di mana, anak-anak? Biasanya tempat hidup tumbuhan yang berkembang biak dengan spora. Ya, betul ya. Di tempat yang lembab atau basah, anak-anak ya. Yang nomor 3 ini kalian ya bisa mempraktikkan di rumah ya bersama saudara, teman atau mungkin dengan orang tua kalian. Baik anak, kita coba ya berlatih membuat teks percakapan tentang perkembangbiakan tumbuhan. Baiklah anak-anak, kita mulai ya. Baiklah anak, ini ya di layar kalian sudah tampil contoh pembuatan teks percakapan ya tentang pertumbuhan pada tanaman. Di sini Faida membuat dua tokoh ya, ada yang Roni dan Tony. Jadi Roni dan Tony sedang melakukan pembicaraan atau percakapan. Kita mulai nak ya. Jadi antara tokoh dengan teks atau kalimat percakapan dipisahkan oleh tanda titik 2 ini ya. Nah, ini ya. Ini penanda percakapan, ada tanda titik 2 yang memisahkan antara tokoh dengan kalimat yang diucapkan dalam percakapan. Kita mulai ya. Hai Tony, kamu sedang apa? Hai Roni, aku sedang membantu ayah memanen buah pisang di kebun belakang rumah. Banyak sekali jenis buah-buahan di sini. Pantas saja kamu sering membawa buah untuk bekal ke sekolah. Iya, aku dan ayah senang berkebun. Itu buah apa, Tony? Oh, itu namanya durian montong. Jenis durian ini banyak disukai karena ukurannya besar, dagingnya yang tebal dan rasanya manis. Bolehkah aku minta bijinya? Aku ingin mencoba menanamnya di kebun. Oh iya Roni, nanti saya ambilkan. Nah, jadi di sini membicarakan itu tentang pertumbuhan atau perkembangan pada tumbuhan. Contohnya adalah durian montong yang berkembang biak dengan biji. Jadi di sini melibatkan dua partisipan ya, yaitu ada yang namanya Roni dan namanya Tony. Baiklah nak, kita barusan ya telah belajar ya bagaimana membaca dan membuat teks percakapan tentang pertumbuhan-tumbuhan. Untuk tugas kalian di rumah nanti ya, kalian membuat teks
percakapan. Nanti tokohnya bebas ya, kalian siapa, tentang pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Contohnya seperti yang Pak Ida sampaikan ini ya. Jadi nanti kalian membuat teks percakapan sederhana saja ya, yang melibatkan dua tokoh. Setiap tokoh minimal melakukan 4 percakapan ya. Jadi setiap tokoh minimal melakukan 4 percakapan. Jadi nanti kalau 2 tokoh berarti ada kira-kira ada 8 percakapan. Sekian enak ya pelajaran Pak Yuda hari tentang membuat dan membaca teks percakapan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.